Oke, jumpa lagi Kakang Bekayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan melihat kondisi jalan dari Paguyangan menuju ke arah agrowisata perkebunan Kali Gua. Jadi saya akan cek untuk kondisi jalan apakah layak untuk dilalui oleh para kakang bakayu yang mau berwisata ke Kali Gua atau para haser yang mau menuju ke arah Kali Gua. Ini tadi pelangnya sudah kelewatan. Jadi dari arah Paguyangan sebelum flyover Kretek langsung menuju ke arah kanan. Itu tepatnya ada Alfamart Indomaret. Di antara Alfamart Indomaret langsung belok ke arah kanan ya Kang Bekayu. Oke. Di sini kondisi jalan ada beberapa kerusakan tapi masih bisa dilalui dengan mudah. Jadi secara umum kerusakan wajar ya. Jadi memang karakteristik jalan di daerah sebagian besar jalan raya di mana ya, di Banyumas atau pokoknya dimanapun lah ada kerusakan seperti ini wajar. Oke, ini sudah tanjakan pertama ya dari arah pertigaan Paguyangan. Terus saya akan berusaha sedetail mungkin akan melaporkan kondisi jalan yang akan dilalui menuju ke arah Kali Gua. Ini udah mulus ya. Jadi saya akan berusaha untuk on terus sepanjang durasi kapasitas memori yang saya punya. Mungkin setengah jaman atau lebih ya. Oke, mudah-mudahan penjelasan saya jelas, audionya jelas. Ini jalan masih mulus. Jadi ini belum sawah ya, masih sebagian sawah. Jadi sebelah kanan sawah. Ini di depan ada perempatan ya, perempatan atau pertigaan ini. Perempatan, tapi ke kanan itu jalan kecil. Ini langsung ke belok ke arah kiri. Jadi pakainya jalan yang lebar ya, jadi jalan utama. Ini juga ada kerusakan tapi masih wajar, masih bisa dilalui pelan. Ya. Jadi memang sebenarnya ada alternatif lain menuju ke arah persimpangan ini. Jadi bisa dari arah Jalan Lingkar Bumiayu atau dari Jalan Paguyangan utama tadi. Oke, ini sawah. Jadi arah Kali Gua itu arah jam 3 yang saya laporkan ini. Jadi ke arah bukit sana. Jadi ini masih di arah bawah atau arah selatannya. Oke, ini jalan juga lumayan. Nah, ini jalan yang dari arah Jalan Lingkar. Ini bisa ketemunya di sini. Nah, itu ada pelangnya Kali Gua. Sebenarnya yang betul itu Kali Gua pakai W atau Kali Gua cuma GUA. Karena memang lidahnya orang Jawa ya, Kali Gua sama Kali Gua.
Ini udah arah kanan ya Kakang Bayu, arah kanan, berarti ini tanjakan yang kedua. Ini sudah kanan kirinya sudah sawah ya. Ini di sebelah kanan juga ada peternakan ayam. Terus ikuti jalan ini terus. Ini tanjakan yang kedua. Nanti ada tanjakan sebelum ke arah hutan pinus ya. Jadi ini masih lumayan, ada sekitar 2 km atau 3 km. Jadi ini masih di kilometer 1 ya. Di 1157, tadi 1155 1156. Jadi speedometer saya menunjukkan 1156 tadi. Oke, ini jalan mulus, tanjakan yang kedua mulus. Ini masih di kilometer pertama menuju ke kilometer kedua. Ini ada yang rusak sedikit. Saya akan salip mobil box ini biar saya bisa leluasa untuk melihat kondisi jalan. Oke, saya salip dulu. Ya, lanjut Kakang Bayu. Ini ada CRF. Memang idealnya kalau di daerah-daerah sini pakainya trail ya. Ini saya juga pakai Matic, tapi Matic Adventure. Ya. Ini kanan kiri sawah juga. Tuh. Mungkin nanti di durasi juga saya pilih biar nggak membosankan. Saya kecepatan masih bertahan di 50 km per jam. Ini masih di tanjakan kedua. Nah ini lumayan, rusaknya lumayan. Untuk yang roda 4 memang harus pelan dulu, hanya sedikit. Bisa lanjut. Jadi saya akan review jujur ya. Ini bukan mengada-ngada, review jujur untuk masalah kondisi jalan dari Paguyangan menuju Kali Gua. Ini tadi juga rusak juga sedikit. Lubang-lubang juga ada beberapa, bisa dipilih-pilih. Jadi ini masih di tanjakan yang kedua, karena tanjakan yang kedua ini lumayan panjang ya. Sekarang udah kilometer yang kedua, 1158. Nah ini masih saya hitung untuk tanjakan yang kedua, karena ini masih panjang. Jadi kerusakan jalan itu karena memang ada selokan-selokan yang airnya itu selokan itu tidak menampung air ya. Jadi istilahnya melebar ke jalan. Ini yang tadinya lumayan parah di sini juga sudah lumayan bagus. Ini cuma ada beberapa yang pas tanjakan juga lubang. Ini juga sudah dikondisikan, bisa dipilih-pilih Kakang Bayu. Kenapa saya nggak pakai roda 4? Karena memang biar saya lebih leluasa untuk bisa melaporkan ini. Ini memang jalan di sini sempit. Jadi pas tanjakan sempit. Nah, ini ada kerusakan yang lumayan, tapi cuma sedikit. Kakang Bayu bisa lewat sebelah kiri, minggir pelan-pelan. Nah, ini di sini juga harus ngantri, yang di depan dan yang di belakang. Ini juga sudah dikondisikan, diratakan, nggak masalah. Sebelum ke belokan jembatan sepertinya ini, ya, ini masih aman. Terus ini baru lewat kampung pertama ya.
Masih di kilometer yang 6, 7, 8, 9. Ini udah kilometer yang ketiga Kang Bayu. Ya, kilometer yang ketiga. Saya kebetulan ini ada di depan ada kendaraan mau belok ini. Oke, saya sendirian berarti ke atasnya. Nah, ini ada rusak juga, tapi aman, pelan aja. Udah lulus. Ini nggak seberapa. Nah, ini jembatannya. Waktu pertama kali saya ke Kali Gua ini, pas ini jembatan ini lagi dibuat. Ya, ini belok. Nah, ini kita siap menuju ke tanjakan yang ketiga Kakak Mbak Kayu. Ini udah mulai jalannya seperti apa ya? Jadi melingkar-lingkar di antara bukit. Jadi ini kita di celah-celah bukit ini nanti ya. Jadi jalurnya betul-betul kita membelah bukit, seperti jalan obat nyamuk ya kalau orang ngomong. Jadi melingkar-lingkar. Ini ada kerusakan tapi rata ya. Jadi cuma aspal-aspal yang kegerus. Ini sudah di kilometer yang keempat. Ini rata, cuma ini aspalnya kegerus, dikondisikan, diratakan. Oke, terus lanjut Kakang Bayu. Sebentar nanti di depan saya akan berhenti untuk cek visual videonya. Ini sebelum naik tanjakan yang menuju ke arah hutan sebelum. Jadi ini kita belum naik ke arah bukitnya. Itu di depan nanti sana, terakhir kampung itu sebelum hutan, memang jalannya rada ekstrim. Mudah-mudahan tidak rusak di situ ya. Oke, saya berhenti dulu untuk ngecek videonya. Oke, masih aman. Masih aman. Saya lanjut biar durasinya nggak terlalu panjang. Saya cek audio juga, barangkali melorot. Oke, siap. Langsung lanjut Kakang Kayu. Ya. Nah, ini lumayan. Jadi pelan aja, ini rata, cuma aspalnya terkelupas. Jadi pelan aja Kakang Kayu. Nah, ini masuki tanjakan yang masih di tanjakan yang ketiga ya. Tanjakan ketiga. Jadi ini lepas kampung, ini nanti ada tanjakan lumayan ekstrim. Nah, ini di sini juga pelan saja karena ini agak kerusakan yang lumayan. Tapi kalau pelan-pelan sih bisa lah. Ini tahu bulat. Ini kanan kiri ada lubang, bisa dipilih, aman. Jadi saya review hari ini kondisi jalan secara jujur ya. Jadi nggak saya tutup-tutupi kondisinya seperti apa. Monggo yang mau ke Kali Gua bisa mengkondisikan kendaraannya atau mengkondisikan kelayakan untuk. Nah, ini yang parahnya sudah bagus. Jadi yang tadi saya ngomong tanjakan ekstrimnya ini, jadi udah bisa lalui dengan aman ya. Jadi oke. Ini aman jaya sentosa. Jadi di sini yang titiknya yang paling dominan di sini. Sebelum naik ke arah hutan ini, tanjakan sini yang biasanya ekstrim. Ini mulus. Ya. Oke, lanjut Kakang Bayu. Ini kaki saya sudah mulai dingin karena ini udara udah mulai dingin ini. Ya, ini udah mulai mau naik ke arah bukit ya. Ya, ini masih bagus.
masih banyak sudah dilakukan penembelan. Nah ini gapura yang menuju ke arah kampung. Oke, ini juga udah ditempel-tempel, masih layak kalau kita lalui dengan pelan saja, aman. Ya, ini Gubangan juga nanti hati-hati Kang Kayu. Kita mepetnya ke arah kanan aja seperti ini. Ya, arah kanan. Nah ini habis cucian ini langsung belok ke arah kiri, melingkar. Nah ini sudah dicor juga. Jadi jangan khawatir Kakak Mbak Kayu, ini sudah dicor ya. Jadi nggak usah ragu kali gua, ini sudah dicor mulus ya. Nah ini yang Kubang Buyut itu masuk ke sana ya. Hati-hati, waspada tanah longsor. Oke. Jadi saya ingatkan untuk lewat jalan ini berhati-hati. Ini kabut juga udah mulai turun. Nah ini lepas dari jalan cor ini memang ada sedikit rusak. Pelan aja. Ya. Mulus. Ini dicor lagi Kakak Mbak Kayu. Dicor lagi. Jadi update hari ini tanggal 28 Juli 2022. Saya laporkan untuk kondisi jalan dari arah Peguyangan menuju naik ke arah perkebunan agrowisata Kaligua. Nah ini lepas dari jalan cor ada kerusakan juga. Pelan, masih aman, pelan karena ini rata ya. Jadi cuma aspalnya terkelupas saja. Nah ini lumayan, tapi enggak, karena ini juga rata ya, rata ya. Kalau pelan-pelan bisa lah. Jadi kalau kendaraan roda 4 sih memang bisa ya, lubangnya ditaruh di tengah-tengah roda ya. Ini juga pelan naik. Oke. Ya. Ini sebelah kirinya juga sudah dicor. Sebelah kiri lumayan. Oke. Jadi monggo saksikan detail saja jalannya yang sebelah mana yang rusak parah atau yang nggak bisa dilalui. Nggak ada yang nggak bisa dilalui ya. Jadi karena ini jalan memang akses utama dari Paguyangan menuju ke Kaligua. Jadi kalaupun tidak bisa dilalui, pasti akan segera dilakukan perbaikan. Jadi jangan khawatir ya Kang Mbak Kayu. Masalah kerusakan sih dimanapun jalan ada kerusakan. Cuma layak atau tidaknya, bahaya atau tidaknya kita lalui dengan kendaraan. Seperti itu aja. Ini juga sudah dikondisikan rata Kakak Mbak Kayu. Ya, ini ada pemeliharaan jalan. Jadi untuk minggu ya kita sudah siapkan untuk pemeliharaan jalan. Oke, khusus hari Minggu besok Kakak Mbak Kayu tidak usah ragu. Karena memang minggu biasanya kan para wisata lokal maupun luar gitu bisa berwisata ke Kaligua. Nah ini kemungkinan belum, yang kemarin longsor itu saya hafal betul itu di daerah atas nanti. Jadi ini jalanannya rata ya, sudah dikondisikan rata. Lubang-lubang juga sudah ditutupi batu-batu. Jadi cuma kelihatannya rusak, tapi aspalnya yang belum ditutup. Jadi seperti itu. Yang namanya vlog itu ngoceh ya Kang Mbak Kayu, karena ini kebetulan vlog, jadi motovlog. Jadi lebih bisa menjelaskan detailnya. Nah ini juga rusak tapi pelan. Jadi saya sengaja di belakangnya mobil pickup ini L300. Jadi agar Kakang Kayu bisa mengikuti apa yang dilalui mobil yang di depan saya. Jadi bisa
menentukan kontur-konturnya jalan yang supaya bisa aman dilalui, seperti itu. Ini patahannya dulu di sini ada patahan. Saya ingat betul ini. Ada patahan yang kalau kita nggak hati-hati jundal kalau orang Jawa ngomong. Ini juga ada kerusakan sedikit, tapi aman. Aman. Oke, lanjut. Ini masih aman. Ini titik-titik ini yang rawan longsor ya. Kemarin itu di depan, nanti saya akan tunjukkan pas longsornya di mana. Ya. Ini aman, sudah diratakan. Cuma ini aspalnya memang aspalnya sudah aspal kegerus ya. Tapi kondisinya rata. Ya. Oke, ini ada peringatan, dimohon langsung oper gigi rendah mulai sekarang. Nah, ini tanjakan sudah mulai nanjak terus, jadi kakak mbak kayu kalau ada peringatan tadi memang sebaiknya langsung ke transmisi rendah ya. Untuk matic juga masih aman, gunakan 3 atau 2 bisa. Kalau yang nggak pede langsung ke L bisa ya. Ini rata juga, cuma aspalnya aja yang tergerus. Saya nggak bohong lah kakak mbak kayu, buktinya kendaraan-kendaraan juga masih bisa lewat dengan aman ya. Ini Avanza Xenia nih. Nah, ini Cipetung kalau ke kiri, ke Kaliguna yang lurus ya. Ya, itu Cipetung. Nah, bisa juga jadi Ranset ya. Jadi Ranset nanti berikutnya. Jadi nanti saya akan berusaha melaporkan secara detail, dan nanti juga saya akan rencananya mampir ke Telaga Renjeng, karena itu bisa jadi Ranset di sana. Kita bisa jalan melingkari Telaga Renjeng, bisa jadi Ranset baru. Ini udah hampir ke arah Gapura Kaligua itu ya. Ini masih mulus. Kemungkinan yang rusak itu mungkin setelah kampung atas ya kakak mbak kayu. Nanti kita lihat aja. Nah, ini ada kerusakan lumayan. Nah, ini mungkin kategori parah ya. Tapi kalau kita bisa lihat konturnya sebelah kiri aman. Ini juga elep. Ada kol diesel, dump truck aman ya. Cuma tadi berapa meter itu, sekitar 5 meter 10 meter lah ya. Ini aman juga. Jadi kemarin titiknya sebelah sini apa ya longsornya. Oh, di depan mungkin. Jadi longsornya udah lumayan lama ya kakak kayu, mungkin sudah setengah tahunan ya, atau setahun yang lalu ini kayaknya loh. Ini aman, masih aman. Nah, ini lumayan ada kerusakan beberapa, tapi bisa di arah kanan sana, mendekati tebing. Di tengah juga ada kerusakan. Oh, itu di depan itu. Oh, ini kakak mbak kayu yang longsor kemarin sampai menutupi jalan. Ini udah dikondisikan juga. Ini tanahnya juga masih merah ya. Jadi untuk mungkin setengah tahun atau setahun masih kelihatan ini, karena tanamannya belum tumbuh. Oke, secara umum sebenarnya jalan ini bisa dilalui dengan pelan, dengan seksama. Jadi artinya itu Gapura di depan. Artinya kita tidak perlu berpacu di jalan seperti ini, dinikmati saja. Karena pemandangannya juga kanan kirinya hutan pinus. Nah, ini udah masuk desa wisata Pandansari. Oh iya, sorry, ini Pandansari ya. Jadi sebelum ke Kaligua kita lewat desa Pandansari. Oke,
Ini udah mulai datar, rata. Ya. Oke. Jadi mudah-mudahan audionya juga, gambar videonya juga oke. Ini ada gantian ya sama truk yang di atasnya. Nah, ini sudah pickupnya juga udah mepet ke arah kiri. Kalau sudah sampai kampung ini sudah aspal baru ya. Cuma mungkin aspalnya juga sudah mulai ada yang rusak-rusak, nggak masalah. Ini sudah mulai tanjakan lagi di desa Pandansarinya. Ini sudah mulai agak rusak-rusak, tapi masih bisa dilalui dengan gampang. Ini truknya mepet ke kiri, saya salip aja langsung dari kiri, mepet ke kanan, sorry. Ini ada kerusakan juga lumayan, pelan masih bisa lah. Colek untuk Cilinda ini, untuk HRV nya oke lah di sini, karena ground clearance-nya HRV itu lebih tinggi daripada Grand Livina ya. Jelas karena HRV itu adalah SUV, kategori SUV. Nah, di sini kakak Bakayu naik perlahan saja karena jalannya banyak lubang. Nah, kalau dari sini sudah agak lumayan bagus. Oke, tinggal tanjakan berikutnya. Nah, ini yang penting di sini kakak Bakayu. Jadi di tanjakan ini jalannya dikondisikan lumayan bagus. Jadi pada saat menanjak, ini di sini hati-hati. Di sini harus langsung gigi rendah, gigi 1 kalau yang manual. Kalau yang matic langsung L. Langsung pelan-pelan, langsung. Nah, di sini udah bagus. Nah, di depan itu nanti ada patahannya. Patahan antara cor-coran lama dengan aspal. Ya. Nah, ini lumayan ya. Jadi ini di sini memang agak parah. Tapi kalau menurut saya sih kalau pelan-pelan bisa. Iya. Ya. Pelan-pelan aja Kang Bakayu. Ini ada sekitar 30 meter tadi rusak. Ini selanjutnya bisa dipilih mepet ke arah kiri juga bisa sini ya, ke arah kiri. Ini bisa ngambil tengah ya, ambil tengah ya, terus ambil kiri lagi ya. Untuk roda 4 aman, saya kira roda 4 aman karena konturnya untuk ban kanan dan kiri masih seimbang ya. Nah, ini lepas, ini sudah campuran patahan tadi itu yang saya ngomong, patahan dari cor-coran dan aspal. Ini objek wisata. Oke, naik ke tanjakan berikutnya, masih di Pandansari. Sebelum dari persimpangan itu nanti ada persimpangan semacam tugu ya di sana ya. Nah, ini udah kelihatan bukitnya ya Kakak Bakayu. Jadi saya akan salip dulu untuk truk ini. Nah, ini di sini juga ada pos-pos tim-tim SAR juga di sini ada, untuk BNPB dan sebagainya di sini. Ini nanjak, jalannya juga lumayan. Oke, terus lanjut Kakak Bakayu. Mudah-mudahan ini durasinya cukup ya untuk memorinya. Ini sebelum ke arah persimpangan di atas ya. Jadi ini belum habis masjid itu ada persimpangan nanti. Oke. Nah, ini habis masjid.
Ini ada persimpangan pertigaan ya. Kalau ke kiri itu adalah ke arah desa wisata Pandansari, jadi semacam lembah di sana ya. Kita ke arah kanan ya Kakak Mekayu, kita langsung menuju ke arah Kaligua ya. Ini ada sekolahan SDN Pandansari 1, langsung menuju ke arah perkebunan Kobis Kol. Nah ini kanan kiri sudah perkebunan ya. Di sini dulu kalau papasan sangat tidak nyaman karena ini jalannya sempit. Tapi sekarang sudah dikondisikan dicor ya, dicor ya, dicor. Nah yang tadi saya ngomong ini mungkin kalau ada bongkaran truk gitu untuk bongkaran ngangkut sayuran gitu, mesti di sini akan terjadi antrian ya, menunggu seperti ini. Tapi mereka sih sudah mengkondisikan lalu lintas ini memang 2 arah ya, jadi tidak terlalu egois kalau harus parkir di tengah-tengah. Nah ini Kobis, ini pemandangannya bagus, rata, jalannya sudah dicor, jadi aman Kakak Mekayu. Ini sebelum ke arah Telaga Renjeng ya. Jadi nanti Telaga Renjeng itu sekitar 1 km atau 2 km itu di depan. Itu habis belokan itu nanti turun sedikit, nanti kita lewat Telaga Renjeng. Ini luar biasa, kabutnya bisa dipegang Kakak Mekayu. Nah ini turunnya dari sana ke sini nih, kelihatan ya, iya enggak? Nih, ini yang Pandansarinya, lembahnya itu di sana itu. Wah indah betul tuh ya. Nah, ini kalau mampir mie ayam bakso enak di sini nih. Ini view-nya juga ke arah sana bagus. Tapi ini udah putih semua sekarang. Taman apa ya? Taman Baru Andinfa. Apa ya? Ini sudah oke ini, sudah kabut, udah turun nih kabutnya, jalan nih Kakak Mekayu. Ini kaki saya juga udah mulai anyes-anyes gimana gitu ya, tapi kita nikmati aja hari ini. Kita informasikan sedetail mungkin kepada Kakak Mekayu yang mau berwisata ke Kaligua, kondisi jalannya seperti apa ya, seperti ini. Jadi nanti saya nggak masuk ke Kaliguanya, agronya ya, karena agronya itu memang seperti Kakak Mekayu sudah mengetahui, di sana juga jalannya jalan batu keras. Jadi batu keras. Nah ini Pinesan. Ini sebentar lagi Telaga Renjeng ya. Nanti saya akan berhenti sebentar di situ ya. Ini jalan sudah bagus ya, dicor ya. Jangan khawatir Kakak Mekayu, kemungkinan cornya juga akan sampai ke bawah. Jadi kita bisa untuk run-site-nya 6 bulanan atau tahunan ke Kaligua bisa terlaksana dengan lancar, tanpa ragu-ragu, tanpa harus berpikir jalannya rusak, ragu-ragu. Kita nggak bisa menuju ke arah run-site. Kita hitung-hitung kita hazing sambil healing lah ya Kakak Mekayu. Jadi mungkin Kakak Bayu tadi kurang jelas namanya hazing apa, haze itu apa. Kebetulan kita punya komunitas untuk Purwokerto Haze Hosirir itu mencari run-site baru yang memang dikondisikan untuk outdoor ya, alam. Nah ini sebelah kiri adalah Telaga Renjeng. Jadi rencananya ini kalau buat run-site nanti kita parkir di sini ya. Jadi kita bisa jalan memutari Telaga Renjeng ini. Oke, saya lewat dulu. Nanti makin ini sudah semakin gelap ini. Semakin gelap tapi jalanannya masih bisa kelihatan. Jadi semuanya sudah dicor dari mulai tadi pertigaan Pandansari menuju ke arah Telaga Renjeng. Ini jalan sudah dicor. Ini sudah kanan kirinya sudah nggak kelihatan apa-apa view-nya. Oke, ini kawasan wajib pakai masker. Untuk ini adalah ada perkebunan teh juga di sini. Mungkin Pandansari masih ya. Nah,
Oke, lanjut. Ini udah turunan menuju ke arah gerbangnya agrowisata Kali Gua. Ya, ini ketemu kampung. Wih, ini anyes, dingin. Ya, dingin. Nah, ini motornya apa? Mobil pickupnya Honda. Habis ngantar motor mungkin itu. Ya, ini jalan sudah bagus. Nanti yang jalan lubang-lubang di depan, apakah masih berlubang? Oh, ini sudah aspal bagus ini. Ini udah aspal bagus. Habis cor tadi aspal bagus. Terus lanjut. Ini udah kilometer yang ke 10 ya. Ya, tadi mulainya 6 menuju ke 8. Nanti udah 12 ya. Udah 12 km dari arah pertigaan Peguyangan. Ya, oke. Nah, ini aja yang masih rusak sedikit di sini. Nah, ini ada kondangan. Nah, ini ada kerusakan juga. Oke. Ini biasa, ini dari dulu masih rusak ini. Tapi ini udah jalannya sudah rata. Jadi aman, bukan tanjakan dan bukan turunan. Jadi ini rata ya. Oke. Terus lanjut sampai ke arah gerbang ya Kakang Bakayu. Karena hari ini saya hanya melaporkan ke arah gerbang saja ya. Ya, saya sih sebetulnya mau ke arah Puncak Sagup, tapi sendirian jadi nggak asik ya. Ya, ini bentar lagi habis SRC Wiji ini naik dikit. Nah, nanti di bawah nanti akan ketemu loketnya ya, loket untuk tiketing menuju ke arah Kali Gua, agrowisata Kali Gua. Nah, itu di depan tulisannya juga ada kelihatan. Jadi ini biasanya kalau mau bypass ini ke arah kiri langsung sana ya. Nah, bisa. Nah, itu nanti sebelum loket juga bisa ke arah Puncak Sagup langsung ke arah kiri ya Kakang Bakayu. Ya. Jadi ini loket karcis masuk untuk objek wisata perkebunan teh Kali Gua. Welcome to the Kali Gua. Saya berhenti sejenak. Alhamdulillah masih on. Jadi saya matikan dulu. Jadi durasi untuk dari pertigaan arah Peguyangan menuju ke loket karcis masuk ke agrowisata Kali Gua saya off-kan dulu. Oke, lanjut Kakang Bakayu. Sahabat wisata, sahabat adventure, sahabat hazing, trekking, hari ini saya hanya memberikan informasi kondisi jalan dari arah Peguyangan sebelum ke Kali Gua. Oke, terima kasih telah menyimak konten saya ini. Saya akan lanjut untuk konten masuk sedikit ke arah perkebunan Kali Gua yang arahnya ke kiri. Oke, terima kasih.